Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta buah Nusantara, jumpa lagi di channel Ganesha Plan. Oke, sahabat pecinta buah Nusantara, kali ini saya lagi ada di bawah pohon mame sapote. Tuh, ini yang di ground ya teman-teman ya. Tuh tinggi sekali, tingginya kurang lebih 3 meteran ini guys. Ini ditanam di ground kurang lebih ya sekitar 2 sampai 2,5 tahun ya. Oke teman-teman pecinta buah mame sapote, khususnya kali ini kita akan coba panen mame sapote, cangkokan mame sapote ya, dan kita akan melakukan proses penanaman. Oke, seperti apa tipnya agar bisa stabil sampai hidup ya, bisa stabil sampai hidup, seperti apa prosesnya, ikuti terus video ini. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, serta share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke guys. Oke sahabat pecinta buah Nusantara, ini ada satu mame sapote yang dicangkok ya. Kita lihat dulu. Nah ini guys, akarnya udah hijau. Nah akarnya udah hijau kayak gini, dan udah, ini pertanda akarnya udah lumayan tua teman-teman, dan ini sudah siap untuk kita panen ya. Ini guys, kita lihat tuh, sampai bawah full ya, bahkan udah keluar ini tuh. Nah, ini kita akan coba panen ya, pemangkasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh guys, lumayan, ini bercabang 3 teman-teman. Tuh, ini jenisnya kiwes buah bulat. Ya lihat akarnya tuh, akarnya sudah cukup banyak. Oke teman-teman, kita tadi sudah melakukan proses panennya. Ini ya, akarnya cukup lumayan ya, dan daunnya ini seger tuh, daunnya juga seger subur. Nah untuk langkah pertama saya sudah menyediakan air di sini ya. Ini air saya sudah kasih cairan B1 untuk mengurangi stres ya, karena kan sedikit banyak pohon yang dicangkok itu kan masih banyak mendapatkan suplai dari pohon induknya. Nah sementara akarnya, nah akar yang masih segini, dia untuk menyuplai daun yang segini banyaknya, apalagi kan daun mame itu kan lebar-lebar ya guys, jadi nanti penguapannya akan lebih besar. Nah makanya untuk tahap awal ini saya proses perendaman ini, dan nanti agar terjadi keseimbangan antara akar itu kan prosesnya mencari makan ya guys, dan yang dikasih makan itu atas daunnya ini. Nah agar keseimbangan akar yang baru segini sama atasnya yang segini, maka nanti akan saya kurangi pruning daunnya. Oke guys, setelah kita melakukan proses perendaman, nah ini kalau menurut saya daunnya ini kan masih terlalu banyak ya, jadi kita kurangi biar penyetabilan akar dulu, biar akarnya bekerjanya itu memang tumbuhnya maksimal dulu. Nah baru kalau tumbuhnya udah maksimal, nah ini untuk ngasih makan daun atau tunas-tunas barunya kan lebih ini ya, lebih terjangkau untuk suplai makanannya. Makanya ini proses penguapannya, karena ini memang musim panas ya, ini saya buangi daunnya. Nah tapi masih saya sisakan beberapa teman-teman, saya sisakan, nggak full dari tangkainya. Guntingnya kurang tajam yang sekali guys.
sudah ya, lihat masih saya sisakan untuk daunnya ini. Oke, nah proses selanjutnya adalah proses penanaman. Nah teman-teman, untuk proses penanamannya di sini saya menggunakan media tanamnya itu, ini campuran antara sekam, tuh yang hitam-hitam itu sekam bakar, terus saya campur dengan kokopit dan juga tanah. Nah ini belum saya kasih pupuk karena menurut saya itu untuk bibit yang baru turun cangkok, akarnya dia kan masih perlu penyesuaian ya. Takutnya ketika dia ada pupuknya, nutrisinya malah nggak kurang siap ya, akarnya belum siap. Jadi untuk menghindari ini akarnya nanti busuk dan lain sebagainya, saya biasanya untuk media tanam awal cangkok ini tanpa menggunakan pupuk. Oke, nah hati-hati, kita lepas ini tali pengikat dari ini ya, dari bungkus cangkokannya. Nah ini kurang lebih usia dari awal kita bungkus cangkokannya itu 3 bulan ya, 3-4 bulan lah. 3-4 bulan biasanya dia akan tumbuh akar. Nah ada yang semisal 3 bahkan lama 4 bulan sampai 5 bulan dia nggak tumbuh akar. Nah kemungkinan kita membuat ini keratannya ini jaraknya terlalu pendek. Nah maka kambiumnya akan menutup. Nah ketika kambiumnya menutup, maka kemungkinan untuk tumbuh akar itu juga semakin kecil ataupun tentunya waktunya lebih lama, karena suplai makanan dari bawah, suplai nutrisi sinar matahari dari atas ini nggak akan terhenti di satu titik keratan itu, jadi akan mengalir terus. Makanya secara otomatis dia akan tumbuh seperti biasanya, jadi nggak keluar akar. Nah setelah itu kita ini ya, lihat akarnya teman. Menurut saya akar segini sudah cukup ya untuk kita tanam. Nah langsung saja. Nah untuk proses penanaman kita juga perhatikan posisi cabangnya ya teman-teman. Cabangnya kita mau biar nanti ketika dia sudah hidup, cabangnya itu enak ketika dilihat dari depan. Oke teman, nah ini saya ikat ini dengan turus ya, bisa dari kayu kering ataupun bambu. Ini fungsinya biar pohon yang kita tanam ini nggak goyang, karena akarnya kan masih belum kuat. Takutnya ketika goyang akarnya akan putus. Nah ketika akarnya putus, otomatis kemungkinan untuk tumbuh dengan normal stabil dari cangkokan Mame Sapote ini juga akan sedikit. Jadi seperti itu ya, kita usahakan biar nggak goyang. Kalau gini kan aman, jika kita pindah-pindah atau kena angin atau mungkin kena ayam, nah itu aman ya jadinya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya tentunya kita melakukan proses penyiraman. Nah ini saya menggunakan air yang tadi saya campur dengan B1, langsung kita siramkan sampai benar-benar basah ke bawah, sampai benar-benar airnya meresap. Nah untuk selanjutnya penyiraman ini kita juga perlu kontrol, jangan sampai terlalu kering dan juga jangan sampai terlalu basah. Kenapa? Karena kalau terlalu basah dia akan becek. Nah medianya ini kan kita usahakan memang benar-benar porus, jadi begitu disiram langsung airnya terserap ke bawah.
begitu. Nah kalau terlalu basah takutnya akarnya nanti akan busuk, kalau terlalu kering ya akarnya akan kering. Makanya itu kita benar-benar harus kontrol. Nah intensitas penyiraman nanti tergantung di daerah teman-teman, karena kan beberapa daerah juga beda-beda. Nah kalau di sini saya itu untuk yang fresh cangkok kayak gini ini biasanya 2 hari sekali, karena kan posisinya kita teduhkan seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menyimak video kali ini. Kita akan perlihatkan beberapa yang sudah mulai tumbuh, mulai dari awal tanam seperti ini, yang sudah stabil. Oke teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pengen nih cangkokan yang sudah stabil, kita juga menyediakan, nanti bisa cek di link di deskripsi, bisa menghubungi nomor yang tertera di situ. Nah, kita kasih harga yang spesial untuk yang fresh cangkok.